Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 4 SD Negeri 1 Sukoharjo. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat. Ingat, pandemi masih berlangsung. Terapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Yaitu tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacaan dengan judul Bekerja Sama dalam Keberagaman, paragraf pertama. Ayo kita baca bersama-sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semua ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat itu kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ayo kita baca dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dari bacaan yang sudah kita baca tadi, ini Pak primutilasi menjadi beberapa kalimat dalam satu paragraf itu. Untuk paragraf pertama ada 7 kalimat. Kalimat pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Dari 2 kalimat ini, pertama dan kedua, dapat kita tentukan mana yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya berada di kalimat utama. Kalimat utama itu sifatnya umum. Ya. Kalau di sini dilihat berarti yang kalimat umum, yang kalimat pertama. Kenapa? Karena di sini ada
mendapatkan tugas melakukan percobaan. Kemudian dijelaskan kapan percobaan itu dilakukan, di mana, waktunya kapan. Nah, ini sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya, ini dijelaskan atau gagasan pendukungnya. Terus siapa saja orangnya? Ada Lani, ada Siti, Udin, Beni. Tuh, jadi kalimat pertama itu adalah gagasan pokok. Sedangkan kalimat kedua sampai 7 disebut gagasan pendukung. Berikutnya paragraf kedua juga sama, terdiri dari 7 kalimat. Kalimat pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Kalimat kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Nah, dari sini sudah ketahuan yang kalimat umum atau utamanya atau gagasan pokoknya adalah di kalimat pertama ini. Karena apa? Karena ini ketika melakukan percobaan terdengar azan. Setelah itu apa yang dilakukan karena mendengar azan? Siti Udin melakukan sholat. Kemudian Edo menyiapkan ruang makannya untuk sholat Udin dan Siti. Itu dijelaskan di sini. Nah, jadi gagasan pokoknya untuk paragraf kedua adalah terdapat pada kalimat pertama. Sedangkan kalimat ketiga, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7 itu merupakan gagasan pendukung. Berikutnya paragraf ketiga. Paragraf ketiga ada 8 kalimat. Ini sudah saya mutilasi. Nah, kalimat pertama, tiba saatnya ke-6 sekawan melakukan percobaan. Kalimat kedua, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Dari 2 kalimat ini, kalau yang ini jelas kalimat utama. Kenapa? Karena 4 sekawan melakukan percobaan, kemudian dijelaskan di kalimat yang kedua. Nah, ketika melakukan percobaan, semua anak atau setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya bagaimana? Dijelaskan lagi, tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Nah, jadi kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di kalimat pertama, sedangkan kalimat kedua sampai ke-8 itu gagasan pendukung. Nah, untuk paragraf, macam-macam paragraf berdasarkan letak gagasan pokok dibedakan menjadi 3. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah gagasan pokoknya berada di awal atau di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Demikian untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dilanjutkan, untuk berikutnya kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengar kita, yaitu telinga. Indera pendengar atau telinga, ini gambarnya. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, ini ada bagian-bagian telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagiannya ada daun telinga, ada saluran telinga, ada gendang telinga, kemudian ada telinga tengah, kemudian ada tulang pendengaran atau tulang martil, kemudian ada rumah siput, dan telinga dalam, serta saraf auditori. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Ya, jadi selembar kulit tipis.
Gerakan dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, itu proses terdengarnya bunyi sehingga masuk ke dalam telinga sampai ke otak dan kita bisa mengetahui bunyi apakah itu. Oke, lanjutkan. Nah, dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia? Nah, ini dia. Yang pertama, agama Islam. Pemimpin agama kiai atau ulama, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, ada agama Kristen. Pemimpin agamanya pendeta, kitab sucinya Injil, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Paskah, Natal, dan Pentakosta. Yang ketiga, ada agama Katolik, pemimpin agamanya pastor, kitab sucinya Injil, tempat ibadahnya gereja, hari rayanya Paskah dan Natal. Agama berikutnya yaitu Hindu, pemimpin agama pendeta, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, hari rayanya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Berikutnya ada agama Buddha, pemimpin agama atau biksu. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadah wihara atau vihara, hari rayanya Waisak. Agama berikutnya yaitu Konghucu, pemimpin agamanya Kongcu, kitab sucinya Susi, Moking, tempat ibadahnya Kelenteng, hari rayanya Imlek dan Cap Gomeh. Ayo belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak, semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu hari di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Lanjut, iya, sama seperti itu pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda, ibu dan nenekku biasanya juga membuat makanan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara,
Rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Ya, berdasarkan cerita tadi, jawabannya apa? Tentu tidak. Dengan adanya berbagai macam perbedaan, mereka tetap berteman. Ya, jadi saling menghargai satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta hidup rukun. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Tentunya kita harus tetap hidup rukun, tidak membeda-bedakan. Karena perbedaan itu merupakan keindahan tersendiri. Sehingga kita tetap menjaga kebersamaan tersebut sehingga tercipta kerukunan di antara kita. Sehingga kehidupan menjadi damai, tentram, aman, seperti itu. Belajar dari cerita masih. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, contohnya misalkan nih, punya teman, agamanya berbeda. Nah, sebagai sahabat yang baik, ketika ada teman yang melaksanakan ibadah, ya kita harus mempersilahkan, menghargainya, tidak mengganggu, seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran tematik tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Nah, dengan kata-kata mutiara ini, ayo kita belajar dengan semangat. Jangan belajar karena dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh guru, ya, tapi karena kesadaran diri sendiri untuk masa depan kita semua sehingga bisa tercapai dan sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.